Kitab Sulam Munajat ya, kitab Sulam Munajat, kajian fikih ibadah ya, dari bab toharoh, bab bersuci sampai selesai sholat. Ini kitab luar biasa, ditulis oleh Sayyid Abdullah Al-Hadrami, kemudian disyarahi, diperjelas lagi oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Indonesia rahimahumullah. Ini adalah bab sholat ya, kajian sholat, oleh karenanya kalian harus sama dalam memaknainya, kemudian memahaminya ya. Apabila tidak paham ya segera ditanyakan, jangan sampai memahami sendiri, khawatirnya keliru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun hale ngalap barokah kelawan nyebut asmane Allah. Ai abtadiu mutabarrikan bismillah. Ba-nya lafaz bismillah ini ta'aluk kepada fiil yang dibuang, kepada fiil mahdzuf. Pembahasannya lewat di dalam ilmu nahwu. Bismillahi kelawan nyebut, bismillahi ngawiti ngaji isun hale ngalap barokah kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Sifate Allah ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat belaka. Ini ada guru saya yang maknanya begitu. Kemudian ya yang lain maknanya begini. Bismillahi kelawan nyebut, bismillahi ngawiti ngaji isun hale ngalap barokah kelawan nyebut asmane Allah, sama ya. Sifate Allah ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalam dunia maring wong Islam lan wong kafir. Ini begini bedanya itu ya. Sifate Allah ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat maring wong mukmin belaka. Kalau versi yang kedua ini lebih jelas gitu ya. Nah, versi yang pertama itu tujuannya juga sama seperti itu, bahwa Gusti Allah itu mempunyai sifat Rahman, punya sifat Ar-Rahim, sifat Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ini, sifat Ar-Rahman ini lebih luas maknanya daripada sifat Ar-Rahim. Sebab Ar-Rahman itu apa? Allah mempunyai kasih sayang kepada seluruh makhluk manusia di dunia ini. Baik itu orang Islam, non-Islam, kafir, binatang dan seterusnya. Itu Ar-Rahman. Semua dikasih rezeki oleh Allah. Dikasih kesembuhan oleh Allah, dikasih minum oleh Allah, semuanya dikasih. Tetapi kalau Ar-Rahim itu Allah menyayangi, hanya akan menyayangi orang mukmin dengan sifat Ar-Rahim di akhirat. Hanya menyayangi orang mukmin, ya, tidak yang lain. Itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih fid dharain amin. Alhamdu utawi sekabehane puji. Alhamdu utawi jinise puji kang papat. Iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh. Kalau dibahas lama ya, nanti awalnya ini namanya al apa, puji yang 4 itu apa, lama nantinya ya. Itu di kelas yang kayak gitu. Alhamdu utawi jinise puji kang papat iku lillahi tertentu kagungane Gusti Allah Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh. Ay mukhtassun bil lama ya nantinya kalau dibahas. Nanti lain waktulah.
Wassalatu utawi tambah rahmat takzim, wassalamu lan tambah keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita. Rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Rupane Muhammadin Kanjeng Muhammad. Wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi. Wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Ajma'ina sekabehane. Ajma'ina sekabehane. Awwalu ma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu makna syahadatain. Kitab Sulam Munajat ini sangat terkenal di pesantren-pesantren salaf. Sangat terkenal di desa-desa. Tentunya desa-desa di kota pun tidak kalah terkenal ya sama. Tentunya untuk mereka yang dalam peribadahannya mengikuti mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i seperti kebanyakan di Indonesia. Pasti kenal itu namanya dengan kitab Sulam Munajat. Tadi karya Sayyid Abdullah, karyanya adalah tadi Sayyid Abdullah Al-Hadrami ya, yang disyarahi dengan nama kitab Sulam Munajat ini oleh Syekh Nawawi Banten. Ini masuk ke ini ya, ke materi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah awwalu ma yajibu ala kulli muslimin. Awwalu ma yajibu utawi kawitane barang kang wajib. Ala kulli muslimin ing atase saban-saban wong Islam iku i'tiqadu makna syahadataini nekadaken iku i'tiqadu makna syahadataini nekadaken maknane syahadat loro. Iku i'tiqadu makna syahadataini nekadaken maknane syahadat loro. Wa tasmimu qalbihi lan netepaken atine kulli muslim alaihi ingatase makna syahadatain. Jadi pertama-tama yang wajib bagi seluruh umat Islam, bagi orang Islam, pertama kali sebelum dia wajib sholat, sebelum dia wajib zakat, sebelum dia wajib puasa, yang pertama kali wajib itu adalah i'tiqadu makna syahadataini, menekadkan makna atau arti daripada dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu ada dua. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dua ya. Yang pertama ini asyhadu alla ilaha illallah, ini namanya syahadat tauhid. Bersaksi dengan keesaan Allah. Namanya syahadat tauhid ya. Kemudian yang kedua namanya syahadat rasul, yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, yang pertama bagi orang Islam itu adalah menekadkan, memantapkan, menekadkan makna arti daripada dua kalimat syahadat. Menekadkan, ditaruh, memantapkan ya. Wa tasmimu qalbihi, dan memantapkan hatinya dengan apa? Dengan makna dua kalimat syahadat. Artinya faham dan kemudian mengerti, kemudian mantap dengan maknanya dua kalimat syahadat. Itu yang pertama kali wajib bagi setiap orang Islam. Jadi kalau belum mantap makna dua kalimat syahadat, ini belum wajib sholat. Dia masih belum Islam, yang belum Islam.
Harus mantap dulu makna dua kalimat syahadat, baru dia akan wajib sholat. Apa sih kemudian maknanya dua kalimat syahadat ini? Nah, ini maknanya ya. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah utawi maknane lafad asyhadu alla ilaha illallah. Kalau Indonesianya gampang. Asyhadu alla ilaha illallah itu artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu. Tapi begini kata kitab Sulamun Najat itu begini. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah utawi maknane lafaz asyhadu alla ilaha illallah iku a'lamu ngaweruhi sapa ingsun. Saya mengetahui. Wa a'taqidu lan nekadaken sapa ingsun. Biqalbi kelawan ati ingsun. Wa ubayinu lan mertelaaken sapa ingsun li ghairi maring liyane ingsun. Wa ubayinu lan mertelaaken sapa ingsun li ghairi maring liyane ingsun. An ing setuhune kelakuan iku la ma'buda ora nana pangeran kang wajib den sembah ikulah makbuda oranana pangeran kang wajib den sembah bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalam wujude illallahu angin Gusti Allah. Illallahu angin Gusti Allah. Makna asyhadu alla ilaha illallah itu begini. A'lamu saya mengetahui. Wa a'taqidu dan saya menakadkan biqalbi dengan hati saya, dengan hatiku. Wa ubayinu dan saya mau menjelaskan li ghairi pada orang lain. Artinya menjelaskan tuh saya mengetahui dan saya menekadkan makna asyhadu alla ilaha illallah. Apa makna asyhadu alla ilaha illallah ini dengan hati saya dan bukan hanya ketika saya sendiri, tapi wa ubayinu saya pun sanggup ya mengumumkan ikrar saya ini li ghairi pada orang lain. Sehingga orang lain ini tahu kalau saya ini membaca dan menekadkan syahadat. Membaca syahadat, menekadkan dan menekadkan makna dua makna kalimat syahadat. Nah itu. Jadi bukan hanya sekadar bersaksi, tapi ada kesanggupan untuk menjelaskan ikrar saya kepada orang lain. Sehingga orang-orang ini pada tahu bahwa saya ini adalah menekadkan makna kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Artinya ikrar. Mereka orang manusia ini pada tahu tentang ikrar saya yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu begitu. Saya menjelaskan pada orang lain alla ma'buda bihaqqin bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah bihaqqin yang sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya illallahu kecuali Allah. Itu lengkapnya begitu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu artinya bahwa saya mengetahui dan saya menakadkan dengan hati saya dan saya sanggup ya menjelaskan tentang ikrar saya ini kepada orang lain bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Itu makna kalimat syahadat. Wa annahu ghaniyun. Wa annahu lan setuhune Gusti Allah iku ghaniyun zat kang semugih. Amma saking barang siwahu kang selain seliyane Allah. Muftaqirun tur butuh ilaihi maring Gusti Allah
Apa kullu ma adahu, apa kullu ma saban-saban barang adahu kang liyani apa ma ing Allah. Wa annahu ghaniyun, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kaya. Kalau kaya itu berarti amma siwahu, tidak butuh pada selain Allah. Jadi Allah tidak butuh kepada makhluknya. Itu namanya maha kaya. Ya, wa annahu ghaniyun amma siwahu, bahwa sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kaya. Kalau maha kaya berarti amma siwahu, tidak membutuhkan selain Allah, tidak membutuhkan makhluknya. Jadi Allah ciptakan manusia, jin dan alam semesta ini bukan berdasarkan kebutuhan, bukan. Tetapi justru muftaqirun ilaihi, Allah tidak butuh pada selain Allah, tetapi justru muftaqirun ilaihi ma'adah, justru makhluk-makhluk Allah lah yang membutuhkan kepada Allah. Justru manusia, jin dan alam semesta ini yang membutuhkan Allah. Tapi Allah tidak pernah butuh kepada makhluk, tidak butuh kepada selain Allah. Andaikan di dunia ini tidak ada manusia, tidak ada jin, dan tidak ada hamba yang beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berhenti menjadi Allah, tidak akan berhenti menjadi Tuhan. Muttasifun bikulli kamalin. Muttasifun tur persifatan bikulli kamalin, kelawan saban-saban sifat sempurna. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan seluruh sifat sempurna. Itulah sebabnya kita sering mengatakannya kesempurnaan hanya milik Allah. Munazzahun angkulin naksin. Munazzahun turkang den bersihakan angkulin naksin saking saban-saban sifat. Allah Subhanahu wa taala terbebas dari segala macam sifat kurang, sifat yang tidak baik. Termasuk diantaranya sifat membutuhkan pada orang lain, butuh itu dan ini, atau tidak mampu dan sebagainya. Itu adalah sifat kekurangan. Kekurangan hanya milik makhluknya Allah, milik manusia dan makhluk yang lain. Tapi kalau Gusti Allah adalah bersifat dengan segala sifat sempurna. Wa ma khotoro bil bali, wa malan barang khotoro kang kumrentek yang terlintas apa ma bil bali ana ing ati. Allah Subhanahu wa taala terbebas atau suci dari setiap yang terlintas di dalam hati. Karena kita ini orang lemah iman, kadang-kadang terlintas dalam hati hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Apakah Gusti Allah itu, seperti ini. Tapi di dalam hati ya, tidak ada ikrar. Nah, Gusti Allah itu apa? Suci daripada apa yang terlintas di dalam hati kita. Lam yattakhidh sahibatan. Lam yattakhidh, ora ngalap sapa Gusti Allah sahibatan ing bojo. Gusti Allah tidak ambil istri, tidak punya istri. La wala dan lon ora putra. Gusti Allah tidak punya anak. Ini untuk menumpas orang-orang yang Gusti Allah orang-orang yang menyatakan bahwa Gusti Allah itu punya anak. Wala yumathilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahad. Wala yumathilu lan ora madani saf Allah fi dzatihi ing dalam zat Allah. Wa sifatihi lan piro-piro sifat Allah. Wa af'alihi lan piro-piro pedamelane Gusti Allah ahadan ing wong sewiji. Allah Subhanahu wa taala tidak sama, zatnya tidak akan sama dengan orang lain, dengan makhluknya. Wa sifatihi, sifatnya juga tidak akan sama, dan ciptaannya juga tidak akan sama. Artinya Allah tidak menyamai baik itu zatnya, sifatnya, pekerjaannya, penciptaannya tidak akan menyamai makhluknya.
Itu namanya wala yumathilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahadan. Kembali kepada tadi muttasifun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin. Oh, Allah Subhanahu wa taala kembali dari awal ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, artinya apa? Zat yang maha kaya yang tidak membutuhkan selain Allah. Tidak butuh kepada makhluknya. Justru muftaqirun ilaihi kullu ma'adah, justru makhluk-makhluknya lah, hamba-hambanya lah yang membutuhkan Allah. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala macam sifat sempurna, terbebas atau suci daripada sifat yang kurang, dan suci terbebas daripada sifat hal-hal yang terlintas di dalam hati tentang ketuhanan. Lam yattakhidz waladan, Allah Subhanahu wa taala tidak punya istri, wala waladan, tidak punya anak, wala yumathilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyampai dalam zatnya, sifatnya, pekerjaannya, af'alnya pada satu orang pun, kepada siapapun. Itu penjabaran singkat daripada makna asyhadu alla ilaha illallah. Ini kalau waktunya habis nanti tinggal maknanya dulu, kemudian penjelasannya besok. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah, salah ulangi. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, utawi maknane lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih lama ya? Oh ya, baik. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, utawi maknane lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iku a'lamu ngawruhi sapa ingsun. Wa a'taqidu lan nekadaken sapa ingsun. Ini maknanya tadi sudah ya, alamu sudah, wa a'taqidu sudah. Bi qalbi wa a'taqidu lan nekadaken sapa ingsun. Kalau kelas 3 ini dia lafaz i'taqada ya, ifta'ala. Bi qalbi kelawan ati ingsun. Wa ubayyinu lan mertelaaken sapa ingsun. Li ghairi maring liyane ingsun. Sama ya. Maknanya tuh begini, makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mengetahui dan saya menekadkan dengan hati saya sendiri, dan saya sanggup menjelaskan, mengumumkan ya, ikrar saya ini kepada orang lain, agar orang lain tahu bahwa saya ini menekadkan dan memantapkan makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa? Anna Muhammadan, anna sayyidana Muhammadu Abdullah. Anna sayyidana Muhammadab Abdullah, bahwa anna sayyidana satune Gusti kita, anna sayyidana satune Gusti kita Muhammadan, rupane Kanjeng Nabi Muhammad iku Abdullahi, dadi hambane Allah. Oh kelewat ya, keliru satu ya. Anna sayyidana satune Gusti kita Muhammad, dan rupane Kanjeng Muhammad, ini tulisannya kurang betul. Anna sayyidana Muhammadan, setelah lafaz Muhammadan ini mestinya ada alif. Anna sayyidana ing setuhune Gusti kita Muhammad, dan rupane Kanjeng Muhammad iku Abdullahi, dadi bin Abdillahi, kang dadi putrane Said Abdullah, iku Abdullahi, dadi utusane Allah. Iku Abdullahi, dadi hambane Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah. Wa rasuluhu lan utusane Allah ila kaffatil khalqi, maring sekabehane makhluk. Ulangi ya. Jadi makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu begini. Saya mengetahui. Ya kalau bahasa Indonesianya gampang, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, singkatnya begini, bahwa saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi agak luasnya begini.
bahwa saya mengetahui dan saya menekadkan dengan hati saya, memantapkan dengan diri saya, dengan hati saya, dan saya akan menjelaskan, sanggup menjelaskan ikrar saya ini kepada siapa? Kepada orang lain, bahwa Nabi Muhammad, bahwa Sayyidina Muhammad putra Abdullah itu adalah sebagai hamba Allah dan utusan Allah. Utusan kepada siapa? Ila kafatil khalqi, utusan kepada seluruh manusia. Kalau dilihat daripada bahasanya kafah, di sini bahwa Kanjeng Nabi ini diutus bukan hanya kepada manusia, tapi kepada jin dan makhluk-makhluk lain. Ila kafatil khalqi. Faqala ta'ala dalam ayat Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Allah tidak mengutus Kanjeng Muhammad itu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Kalau alam semesta itu kan bukan hanya manusia. Nah itu ya. Shadiqun fi kulli ma akhbara bihi. Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah orang yang betul, orang yang benar, ya. Benar dalam apa saja yang ia informasikan. Jadi informasi yang datang dari Kanjeng Nabi itu dijamin betul, dijamin benar, shadiqun. Oh belum mana nih ya? Shadiqun wong kang bener. Shadiqun tur wong kang bener fi kulli ma ing dalem saban-saban barang. Akhbaro kang ngabaraken sapa Kanjeng Nabi fi kulli ma ing dalem saban-saban barang. Akhbaro kang ngabaraken sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan. Kanjeng Nabi adalah orang yang benar. Tidak ada dusta, tidak pernah berdusta dalam segala macam informasi yang dibawanya. Dalam segala macam khobar yang dibawanya. Banyak yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Tentang Al-Quran, tentang kematian, tentang surga, tentang neraka, tentang hasyr, tentang mahsyar. Gitu kan. Tentang arah semuanya banyak. Yajibu ala kafatil khalqi tasdiquhu wa mutaba'atuhu. Yajibu wajib ala kafatil khalqi ing atase sekabehane makhluk apa tasdiquhu beneraken Kanjeng Nabi. Yajibu wajib ala kafatil khalqi ing atase sekabehane makhluk apa tasdiquhu beneraken Kanjeng Nabi wa mutaba'atuhu lan manut maring Kanjeng Nabi. Seluruh makhluk, seluruh manusia, jin dan manusia dan alam semesta ini, seluruh kafatil khalqi ini wajib membenarkan Kanjeng Nabi dan mengikuti Kanjeng Nabi. Ini seluruhnya wajib, tidak ada kecuali, semuanya itu wajib membenarkan Kanjeng Nabi, wajib percaya kepada Nabi, wajib percaya kepada Kanjeng Nabi dan wajib mengikuti Kanjeng Nabi. Artinya kalau begitu apa? Wa yahrumu lan haram alaihim ing atase kafatil khalqi apa takdzibuhu ngorohaken Kanjeng Nabi. Wa mukhalafatuhu lan nulayani Kanjeng Nabi. Oleh karenanya tidak boleh, haram bagi siapa saja mendustakan Kanjeng Nabi. Bagaimana mendustakan? Tidak percaya dengan Kanjeng Nabi atau tidak mengikuti Kanjeng Nabi. Wajib semua. Konsekuensinya begini. Faman kadzabahu fahuwa zahimun afahuwa zalimun kafir. Faman kadzabahu mangka utawi sing sapa wonge iku lamun nggorohaken sapa man ing Kanjeng Nabi. Konsekuensi ini, faman kadzabahu mangka utawi sing sapa wonge iku lamun nggorohaken sapa man ing Kanjeng Nabi, fahuwa mangka iman iku zalimun zalim kafirun tegese kafir. Barang siapa mendustakan, strip miring
atau tidak percaya dengan kanjeng Nabi, beliau percaya dengan kanjeng Muhammad, maka orang itu tentu adalah orang kafir. Bahasa kerennya adalah non-muslim. Non-muslim itu percaya kepada Allah. Andaikan mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, layakulan Allah. Mereka akan jawab Allah. Nah, kemudian kenapa mereka itu jadi jadi kafir atau non-muslim? Karena apa? Kadzabahu. Mereka tidak percaya kepada kanjeng Nabi. Mereka mendustakan kanjeng Nabi. Maka jadi orang kafir atau jadi orang non-Islam. Waman khalafahu fahuwa asin khosirun. Waman khalafahu utawi sing sapa iku lamun nulayani sapa man ing kanjeng Nabi. Waman khalafahu utawi sing sapa iku lamun nulayani sapa man ing kanjeng Nabi. Fahuwa mangka utawi siman iku asin wong kang maksiat. Iku asin wong kang maksiat khosirun tur tuna. Kemudian barang siapa berselisih, ya tidak mengikuti dengan kanjeng Nabi, menentang kanjeng Nabi, fahuwa asin, percaya sih percaya, tapi satu ketika dia menentang kanjeng Nabi melarang minuman keras, umpamanya dia minuman keras, fahuwa asin, maka dia adalah orang yang maksiat. Kalau maksiat khosirun, nanti kelak menjadi orang-orang yang menyesal. Itu. Jadi kesimpulannya bahwa kita semua wajib membenarkan kanjeng Nabi dan percaya kepada kanjeng Nabi dan tidak boleh mendustakan, tidak percaya dengan kanjeng Nabi, dan tidak boleh pula kita ini mukhalafah, berbeda, ya, menentang, berbeda dengan kanjeng Nabi. Nah, mukhalafah ini banyak ya pembahasannya. Waffaqana Allahu lil kamali mutaba'atihi wa razaqana kamalat tamassuki bis sunnatihi wa ja'alana mimma yuhyi ahkama syari'atihi wa tawaffana ala millatihi wa khasyarona fi zumratihi wa walidina wa auladina wa ikhwanina wa akhbabina wa jami'il muslimin. Amin. Waffaqona mugi-mugi maringi pitulung ing kaula sapa Allah Gusti Allah li kamali mutaba'atihi maring sampurnane anut maring kanjeng Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti kanjeng Nabi secara sempurna. Wa razaqana lan mungga-mungga rezekeni sapa Allah ing kaula kamalat tamasuki ing sampurnane gondelan. Kamalat tamasuki ing sampurnane cecekelan bisunnatihi kelawan sunnahe kanjeng Nabi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita berupa kesempurnaan, berupa pegangan, berupa berpegang teguh kepada sunnahnya kanjeng Nabi dengan secara sempurna. Wa ja'alana lan muga-muga ndadekaken sapa Allah ing kaula mimman ingkang setengah saking wong. Wa ja'alana lan muga-muga ndadekaken sapa Allah ing kaula mimman ingkang setengah saking wong yuhyi kang ngarep-ngarep kang ngurip-ngurip sapa man.
yuhyi kang ngurip-ngurip sapa man ahkama syariatihi ing pira-pira hukum syariate Kanjeng Nabi. Ahkama syariatihi ing pira-pira hukum syariate Kanjeng Nabi. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang yang menghidupkan sunnah dan syariatnya Kanjeng Nabi. Wa tawaffana lan mugi-mugi mateni sapa Allah ing kita. Ala millatihi netepi ing atase agamane Kanjeng Nabi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita kelak dalam agamanya Kanjeng Nabi, yaitu agama Islam. Wa khasyarona lan munga-munga ngumpulaken sapa Allah ing kaula fi zumratihi ing dalam golongane Kanjeng Nabi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak itu dalam golongan Kanjeng Nabi. Wa ikhwanana wa walidina lan wong tua kaula. Wa auladana lan pira-pira anak kaula. Wa ikhwanana lan pira-pira sedulur kaula. Wa akhbabana lan pira-pira kekasih kaula. Wa jami'al muslimina lan sekabehane pira-pira wong Islam. Amin. Amin. Ai istajib du'aana. Maknahu Allahumma stajib di tengahnya ya. Maknanya begini. Amin, muga-muga nyumbadani sop panjenengan Tuhan ing doa kaula. Amin, muga-muga nyumbadani sop panjenengan Tuhan ing doa kaula. Maknahu Allahumma stajib doa ana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala macam doa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Selesai kajian pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik datang dari Allah SWT, yang kurang, yang buruk datang dari kekurangan diri saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.